Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Deva, stambuk B201190004, Program Studi Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan salah satu teori sosiologi modern, yaitu teori interaksionisme simbolik. Apa sih teori interaksionisme simbolik? Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Teori ini memiliki akar keterkaitan dari pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya. Sebagai contoh, bayangkan tentang koleksi foto Instagram teman kamu yang mengenakan jaket bertuliskan Supreme, brand fashion mahal. Dengan background, ia sedang berada di luar negeri. Foto tersebut menandai sebuah status sosial tertentu. Brand fashion mahal mendeskripsikan kemampuan finansialnya untuk membelinya. Background foto luar negeri menunjukkan bahwa dirinya memiliki akses dan kemampuan untuk traveling ke negeri orang yang tentunya tidak semua orang mampu. Tanda-tanda tersebut merupakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Teori interaksionisme simbolik melihat berbagai foto semacam itu di Instagram merupakan sebuah tindakan dengan menggunakan simbol dalam rangka mendeklarasikan identitas semacam inilah diriku. Sosiologi yang pertama kali menggunakan istilah interaksionisme simbolik adalah Herbert Blumer. Ketika berkolaborasi menulis dengan geologinya George Herbert Mead di Universitas Chicago. Istilah interaksionisme simbolik dikembangkan. Mead kemudian menulis buku berjudul Mind, Self, dan Society yang membuat teori interaksionisme simbolik dikenal luas di kalangan intelektual Amerika dan Eropa. Teori interaksionisme simbolik menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai basis perilaku dan tindakan sosialnya. Individu diasumsikan bertindak lebih berdasarkan apa yang diyakininya, bukan berdasar apa yang secara objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan produk konstruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik. Hasil interpretasi ini disebut sebagai definisi situasi. Blumer menuliskan 3 prinsip utama teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, kita bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang kita interpretasikan dari perilaku atau tindakan kita. Sebagai contoh, kita makan di kafe. Ketika duduk, kita menginterpretasikan bahwa diri kita adalah pelanggan, sedangkan orang yang mendekati kita menawari menu adalah pelayan kafe. Maka ketika ditanya mau makan apa, kita menjawab sebagaimana pelayan ditanya pelayan. Kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial. Ketika kita berpikir sebagai pelanggan, maka kita berperilaku dan bertindak sesuai peran kita sebagai pelanggan. Peran sebagai pelanggan dan juga pelayan restoran, memiliki restoran dan sebagaimana secara konstan dikomunikasikan sehingga berlangsung dalam interaksi sosial. Proses interaksi sosial tersebut menciptakan makna yang ajak tentang apa itu pelanggan, bagaimana harus bertindak, apa itu pelayan, bagaimana harus bertindak, dan sebagainya. Maka tentang bagaimana menjadi pelanggan atau pelayan adalah produk konstruksi sosial. Ketiga, lanjutan dari sebelumnya, menciptakan makna sosial dan pemahaman makna sosial merupakan proses interaktif yang harus terus berlangsung. Makna sosial biasanya sudah eksis jauh sebelumnya.
Proses interaksi bisa melanggengkannya, mengubahnya perlahan, atau menggantinya secara radikal. Misalnya, ketika pelayan menawarkan makanan, kita marah karena menunggu gak ada yang kita sukai. Lalu pelayan tersebut bingung, kemudian menenangkan kita. Ketika bingung, pelayan tersebut sedang memaknai ulang bagaimana bertindak sebagai pelayan ketika pelanggan tiba-tiba marah sehingga menenangkan kita. Teori interaksionisme simbolik melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung. Teori ini sering digolongkan sebagai teori mikrososiologi karena ranah analisisnya sampai pada aspek individu. Sekian, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan